Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Matius pasal 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Sebab itu jaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari atau jam kedatangan Putra Manusia. Shalom adik-adik, shalom. Selamat pagi, selamat datang di online service kebaktian sekolah minggu GTI Bukit Zaitun. Shalom Kak Seva. Shalom Kak Erik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow. Allah kita luar biasa, Allah Siap. kita baik, Betul. Allah kita dia yang paling baik dalam kehidupan kita. Betul Kak Seva. Kita percaya adik-adik yang di rumah pun semuanya pasti dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita mendoakan semuanya boleh dalam keadaan yang tetap baik-baik ya. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan dengan penuh semangat. Yuk kita sama-sama kita berdoa, kita mau menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan yang indah di pagi hari ini, kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, siapkan diri kami Tuhan. Kami mau menarik kuasa hadirat-Mu Tuhan, turun hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik yang di rumah, baik dimanapun Tuhan kami berada. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, ya, kita percaya bahwa Yesus itu yang menjadi pokok kita Kak Seva. Dan kita semua, kita carang-carangnya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Semua kita berdiri. Ya, Haleluya. betul. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus.
itu seperti apa Kak Seva? Lebih tinggi dari langit. Dan dalamnya seperti apa Kak? Lebih dalam dari lautan. Wah, kita mau mengekspresikan sama-sama ya Kak Yes. Seva ya. Menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengekspresikan bahwa Allah, cintanya Allah pada kita itu ya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti kalau kita mau mengekspresikan lagu ini, kita tidak boleh berduduk. Yeah. Kita tetap bangkit berdiri, Yeah. adik-adik boleh lompat-lompat buat Tuhan. Ya, Kalau waktu kita nyanyi, Tuhan tuh kasihnya lebih tinggi dari langit, kita jinjit-jinjit, kita lompat-lompat. Yes. Lebih dalam dari lautan. Kita Yeah. mengekspresikan, haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan adik-adik yang di rumah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Kak Erik, kita punya satu yel-yel. Oh iya Kak Seva. Kita mengatakan kalau Allah kita itu dahsyat. Ya, seperti ini kita kasih contoh. Allah kita dahsyat. Yesus, Yesus, yes. Kita ulangi sama-sama ya. Kita ucapkan yel-yel ini dengan penuh sukacita. Allah kita dahsyat. Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi ya, kita berikan sorak-sorai dulu kemudian bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat. Yesus, Yesus, Kita berikan sorak-sorai kemudian bagi Allah Haleluya. kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan, sebab kami umat-Mu, umat yang berkemenangan di dalam Engkau Haleluya. Tuhan. Yuk sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sekali lagi katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Sebab Dia dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Sama-sama. Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siap-siap kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Setia dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Haleluya. kami berikan sorak-sorai kemuliaan kami Haleluya. bagi Engkau Raja yang Yesus. luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebab hanya ucapan syukur Tuhan. Terima kasih kami yang layak untuk kami berikan kepada-Mu Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat tangan kanan kita semuanya. Ya Yesus. Kita menghargai hadirat Tuhan yang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Mari kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana kami anak-anak-Mu ada saat ini, dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, ini boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Kalau tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar kami semua yang mendengarkan, kami mengerti dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik. Semua yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku. Hai, apa kabar? Jumpa lagi nih sama Tante. Tante yakin dan percaya semuanya pasti baik-baik aja. Apapun kondisinya, kita semua tetap dalam tangan Tuhan, tetap dalam lindungannya Tuhan. Jadi Tante yakin semuanya Tuhan yang sudah jagai. Nah, ngomong-ngomong sudah mandi semua ya? Sudah makan. Nah, sekarang waktunya dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Duduk yang manis, dengarkan ceritanya ya. Jangan toleh-toleh, jangan lihat-lihat yang mana-mana. Keren loh ceritanya ya. Pagi ini Tante mau cerita dengan judul Tuhan berperang ganti kita. Gimana ya Tante maksudnya Tuhan berperang ganti kita? Kita lihat ya. Tante cerita pada pagi hari ini diambil dalam ayatnya di Keluaran 14. Nah, kayaknya sudah ada yang pernah tahu ini sepertinya ya. Pengalaman bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Wow, menyeberang. Namanya laut. Kalian pasti pernah tahu ya kalau laut. Kita ikutin dulu ya. Nah, anak-anak, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakannya tanah Mesir, mereka sewenangnya luar biasa. Akhirnya kita semua bisa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Iya ya, kita diperbudak, kita susah. Duh, rasanya seperti kayak mimpi bisa keluar saat ini. Mereka senang semuanya ya, bersuka cita. Nah, kelihatan dari gambar ini mereka sepertinya dengan wajah yang sudah kelihatan tenang, damai ya. Kelihatan sekali anak-anak dipimpin oleh Bapak Musa. Nah, berikutnya kalian bisa melihat mereka ada yang bergembira. Wah, excited. Wah, bersuka cita. Tuhan sudah menyelamatkan mereka ya. Pekerjaannya Tuhan buat bangsa Israel. Luar biasa ya, sukacitanya mereka itu betul-betul istilahnya nggak bisa digambarkan. Pokoknya mereka meluap-luap, lega rasanya gitu ya. Biasanya di tanah Mesir mereka harus hidup dalam perbudakan, tapi kali ini mereka berbeda situasi keadaannya. Nah anak-anak, Musa berkata, kita mau lanjutkan perjalanan loh, katanya begitu. Terus mereka mikir, jalanan, iya tapi kamu gak perlu khawatir ya. Tuhan itu nanti yang akan berperang. Ya, berperang untuk kamu semuanya. Nah, masih ingat ya, Tante selalu berkata bahwa pimpinan bangsa Israel itu Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukan pemimpin bangsa Israel itu juga Tuhan. Bapak Musa diminta Tuhan, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, mereka sambil tola-tole, ini mereka melakukan perjalanan ya, melewati jalan di padang gurun. Mereka tola-tole, tapi ya sudah, menurut mereka kan semuanya sudah lebih baik daripada di tanah Mesir. Nah, dipimpin Bapak Musa ya, Bapak Musanya yang di depan ya. Nah, kemudian anak-anak, Tuhan minta lewat Bapak Musa berkata, kamu berkemah di satu tempat. Namanya di depan, tepatnya di depan Baal Zewon, di tepi laut mereka. Ya, mereka berkemah di situ. Terus kemudian, nah,
Tante itu ada gambar apa tante itu bayang-bayangnya? Tunggu ya. Nah anak-anak, Tuhan itu punya sesuatu untuk meyakinkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Anak-anak, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada setiap orang, ya, kepada bangsa Israel, ya, terutama kepada bangsa Mesir. Ya. Jadi ayat ini tuh diulang 2 kali di dalam Keluaran 14, ya. Ayat yang 14b maupun 17 itu Tuhan berkata 2 kali. Dia mengatakan bahwa aku ingin menunjukkan kemuliaanku. Ya. Jadi Tuhan melakukan sebuah peristiwa. Tuhan mengeraskan Tuhan mengeraskan Raja Firaun. Tiba-tiba Raja Firaun itu hatinya menjadi sesuatu yang bangsa Israel itu ternyata sudah pergi lari jauh. Waduh, kok enak sekali ya mereka. Ayo kita kejar. Raja Firaun menyiapkan 600 kereta bersama dengan para perwiranya. Ya, Raja Firaun gak terima. Waduh, kok enak sekali ya. Padahal itu semua pekerjaannya Tuhan. Ya, Raja Firaun tiba-tiba dibuat emosi lagi, marah lagi dengan bangsa Israel. Ya, ayo kita kejar. Mereka disiapkan, kejar. Nah, kemudian ketika sudah dekat, nah bangsa Israel noleh. Lu, apa itu yang di belakang? Lo itu kan bangsa Mesir. Waduh, tinggal dikit lagi. Mateng aku, aduh ini. Musa, lihat tentang kita dikejar kayak begini, kita bisa mati terbunuh di sini sekian orang. Ngapain kamu keluarkan aku dari tempat perbudakan di tanah Mesir? Mending aku di situ aja daripada kayak gini. Aduh, dikejar-kejar kayak apa? Pasti kita akan mati terbunuh. Ternyata apa, anak-anak bangsa Israel ngomel sama Musa. Ya, mereka berteriak-teriak, semuanya ribut, bangsa Israel ndak karu-karuan jadinya. Semua pada ngoceh begini, ini gimana? Kita bisa mati di padang gurun ini kalau begini. Waduh, kayak ndak ada kuburan di tempat lain. Tahu gitu tadi, mending kamu ndak usah bawa kita keluar dari tanah Mesir. Biarkan aja di tanah Mesir. Semuanya pada ribut ndak karu-karuan. Gaduh pokoknya, semua pada ngomel, maki-maki, Musa dimarah-marahin. Anak-anak, inilah sebuah ujian. Ya. Terkadang kita itu menghadapi sesuatu yang ndak enak. Di awal enak, tengah-tengah ndak enak. Hati kita itu terkadang dicuri sama iblis. Nah, kamu sih. Nah, ada celah sedikit iblis masuk, tek, langsung mulut kita ngomel. Tuhan itu begini apa gitu, tahu gitu ya. Waduh, hati-hati anak-anak. Jangan pernah mengomel sama Tuhan. Sesaat di depan memang enak, tengah-tengah gak enak. Itu ujian. Ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, kita belajar untuk tetap setia. Mulut kita dihati-hati untuk tidak ngomel. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Seperti pujian tadi, hati-hati gunakan mulut. Ketika bangsa Israel ngomel begitu seperti ini dan gaduh, Musa berkata, kamu tenang, jangan takut. Ya, di Keluaran 14 ayat 13 ayatnya cukup panjang. Ya, tante nggak tulis. Ya, Musa menenangkan bangsa Israel dengan kalimat, jangan takut, tenang. Ya, nggak usah ribut, nggak usah rame. Sudahlah, kamu lihat, Tuhan nanti yang akan memimpin semuanya. Kalian sudah dikeluarkan dari tanah Mesir sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau saat ini tiba-tiba bangsa
Mesir ada di belakang kita yang sangat dekat. Nanti Tuhan sendiri yang akan kerja. Kita lihat berikutnya anak-anak. Mereka mikir mau kemana ini? Ya, loh Musa, kamu yang betul aja, ini di depan itu laut. Ya kalau pantai, ya kalau danau. Ya, mungkin masih ya mending lah. Walaupun ada danau yang lebar, mungkin kalau danau mungkin gak amat-amat dalamnya ya. Paling mungkin masih ada yang maksimal gak terlalu dalam ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sebuah danau itu biasanya gak terlalu dalam. Ini laut. Semua pasti laut. Kalau sudah ngomong laut pasti semua tahu Bali. Nah, baik di TV, di buku cerita, di apapun. Laut itu bayangkan begitu luas sekali ya. Belum lagi nanti dalamnya luar biasa. Ditambah lagi nanti kalau ada ombak yang besar. Bayangkan anak-anak ya. Bangsa Israel tadi bilang, Musa yang benar aja. Kamu bawa kita ini mau kemana? Mau nyeberangi laut itu kan ya enggak mungkin. Kamu lihat depan kita tuh ada laut. Mereka saling kasak kusuk. Musa ini gimana sih maksudnya? Ya, kita ini enggak mungkin bisa meneruskan perjalanan padahal di belakang bangsa Mesir sudah dekat. Anak-anak, kita lihat berikutnya gambarnya. Ya. Ternyata menunggu timing Tuhan. Anak-anak, Tante mau sedikit informasikan bahwa ceritakan tentang pimpinan bangsa Israel dari Tuhan itu lewat tiang awan dan tiang api ya. Ada 2 tiang awan dan tiang api. Ini yang menjadi patokan bangsa Israel untuk berjalan, meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya ya. Kalau tiang awan menerangi pada siang hari, tiang api pada malam hari. Jadi mereka tuh bisa jalan terus ya. Mereka tidak sampai kesasar. Mereka betul-betul istilahnya mengikuti pimpinan Tuhan sampai ke tempat tujuan. Nah, tiba-tiba tiang awan ini melindungi bangsa Israel. Sudah dekat sekali anak-anak, kalau kalian lihat itu lihat ya. Gambar yang satunya itu bangsa Israel, yang sisi satunya bangsa Mesir naik kereta. Ya, tadi Raja Firaun menyiapkan 600 kereta dengan semua perwiranya ya. Tiba-tiba malaikat Tuhan yang menjadi tiang awan tadi yang di depan, biasanya di depan, kali ini muter ke belakang. Nah, biasanya di depan bangsa Israel menjadi pimpinannya bangsa Israel untuk meneruskan perjalanannya, muter ke belakang anak-anak. Nah, seperti gambar itu ya. Ternyata bangsa Mesir tadi bingung, tidak bisa kelihatan. Loh, tadi itu kayaknya di depan sini kan ada segerombolan itu kan bangsa Israel kan banyak tadi loh. Ini kemana ini? Tuhan yang kerja. Tiang awan itu pindah ke belakang. Di satu sisi Musa diberi perintah sama Tuhan apa? Musa, angkat tongkatmu. Nah, untuk apa anak-anak? Weh, ini laut yang tadinya dikira bangsa Israel gimana caranya ndak bisa untuk dilewati, dan bahkan mereka mengatakan ndak mungkin. Tapi ketika Musa mengulurkan tangannya dan mengangkat tongkat anak-anak, laut Teberau itu terbelah jadi 2. Ya, angin timur yang sangat besar sekali ya meniup air laut itu, sebegitu besarnya angin itu sampai tengah-tengah laut itu jadi kering. Wih, kalian bisa bayangkan. Itu kalau nggak Tuhan nggak bisa itu. Dahsyat kan? Mustahil sebetulnya bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 21. Ya, angin timur yang keras itu bisa membuat laut menjadi kering tengahnya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Seperti pujian itu tadi, lautnya terbelah menjadi dua, dan tengah laut itu menjadi tanah yang kering. Wih, keren, luar biasa. Bayangkan, laut yang begitu dalam ini digambarkan tingginya laut sama manusia, Musa, itu berapa kalinya kita nggak tahu. Tapi pekerjaan Tuhan bisa membelah laut tebrau. Anak-anak, kiri kanan laut itu bisa berhenti seperti tembok. Itu bangsa Israel jalan. Wih, gimana ini? Wih. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dengan tembok air laut. Biasanya kalau tembok dari batu, semen semuanya. Kalau kalian lihat tembok rumah, beda. Ini temboknya Tuhan dengan air laut di kanan kiri. Wih, anak-anak, kalian bisa lihat betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Kuasanya betul-betul ajaib. Laut bisa terbelah jadi dua. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Setelah semuanya melewati, menjelang pagi, Musa diberi perintah sama Tuhan. Musa, ulurkan tanganmu lagi dengan tongkatmu. Nanti air lautnya bisa balik lagi menutup. Kita lihat Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tinggal ngikut aja loh. Ngikut aja apa yang Tuhan minta. Ini bisa dilihat di gambar. Setelah semuanya menyeberang bangsa Israel, terakhir Musa. Musa yang disuruh sama Tuhan untuk mengangkat tongkatnya. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Menjelang pagi, lautnya itu berkumpul kembali di tengah. Ketika bangsa Mesir itu sudah di tengah-tengah laut, dipikir bangsa Mesir, kita kejar, teplak, maju. Wah, seperti itu ya, ruame mereka. Sebentar lagi kita pasti akan kena bangsa Israel, kita tangkap mereka. Ayo cepat maju, cepat. Raja Wiran teriak, cepat. Teplak, kereta kudanya dibawa ya. Tapi yang terjadi, laut tadi menutup sehingga bangsa Mesir ya semuanya tertutup oleh air laut. Bayangkan ya, itu Tuhan anak-anak yang bekerja. Ada sebagian yang masih tertinggal bilang, wih kok gini ceritanya loh teman-teman kita itu, waduh ada yang sebagian sudah kita kembali. Waduh, ada yang bilang begitu. Tentara Mesir langsung gini, betul ya, ini jelas sekali Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel melawan kita. Wih, anak-anak, sebagian sudah tertimbun oleh air laut karena nutup, sebagian lagi balik. Tapi mereka berkata, luar biasa Tuhannya bangsa Israel. Di awal tadi tante cerita, ya, di dalam Keluaran 14 ini 2 kali dikatakan bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ya, anak-anak, kita belajar untuk patuh sama Tuhan. Walaupun di depan mata itu rasanya tidak mungkin. Jangan mengomel. Kita melihat tadi bangsa Israel bagaimana dia menggerutu. Ini adalah ayat hafalannya. Kalian hafalkan. Ayat ini sungguh luar biasa, bagus sekali. Menjadi berkat. Ya. Keluaran 14 ayat 14. Gampang loh ngafalkannya. Ya.
Nanti ada yang merekam videonya menghafalkan ayat hafalan ini. Ya, kalian hafalkan kata-katanya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terbukti tadi ceritanya bangsa Israel kan? Yang berperang siapa? Tuhan. Bukan bangsa Israel tapi Tuhan sendiri. Sampai orang Mesirnya tadi, bangsa Mesir sebagian yang belum yang tidak sampai kena tertimbun oleh air laut tadi itu, terendam air laut lagi. Mereka berkata, "Hui, ternyata Tuhannya bangsa Israel yang berperang, bukan bangsa Israelnya." Ketika di depan mata seakan-akan sangat tidak mungkin. Kalian tadi lihat gambarnya, di depan itu ada laut. Ya, bukan pantai, bukan laut. Gimana kita mau untuk menyeberangi laut? Sama, kehidupan sekarang ini akibat corona yang sudah berjalan sekian bulan, rasanya di depan mata ini gak ada jalan. Apa? Begitu banyak hal-hal, peristiwa-peristiwanya. Duduk diam di hadirat Tuhan. Banyak berdoa, banyak membaca firman, cerita-cerita Alkitab yang diceritakan oleh orang tua. Ya, Tuhan pasti akan menyampaikan pesan-pesannya. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya, kalau kita diem, Tuhan yang berperang. Ini adalah cerita Alkitab yang betul-betul menunjukkan bagaimana ajaib dan kuasanya Tuhan. Seperti tadi ditulis 2 kali, untuk apa? Menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bahwa inilah aku Tuhan Allahmu. Jangan ngomel seperti bangsa Israel sesaat di depan ada masalah langsung gerundel. Jangan anak-anak, jangan. Seperti di dalam ayat hafalan pagi ini, Keluaran 14 ayat 14, jelas di situ dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita sama-sama baca ya, kalian di rumah, tante di sini ya, sama-sama baca. Tuhan nanti yang mendengarkan. Nah, 1, 2, 3, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diamnya maksudnya jangan ngomel kalau ada apa-apa. Dipakai untuk berdoa. Belajar bersyukur dalam segala hal walaupun sulit. Ya, harusnya tadi bangsa Israel bersyukur bisa keluar dari tanah perbudakan. Sesaat begitu aja membuat mereka langsung ngomel ndak karu-karuan. Kemarin-kemarin mungkin sebelum corona kita enak ya. Bisa jalan-jalan, bisa pergi kemana-mana, bisa ke sekolah minggu, ketemu siapa saja. Begitu corona datang, kita diminta untuk tetap di rumah. Ya, Tuhan ini luar biasa loh. Ya, tim dari sekolah minggu mempersiapkan semuanya sehingga tetap kalian bisa setiap minggu untuk tetap sekolah minggu. Tapi di rumah, itu pekerjaan Tuhan. Ya, timnya itu betul-betul dijagai, ya. Didoakan anak-anak supaya semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan kalian setiap minggu tetap menerima makanan rohani. Biar apa? Imannya tetap bertumbuh. Sehingga kuat untuk menghadapi apapun juga. Bukan semakin melemah, ngomel, jadinya ndak tumbuh, kerdil, tambah nanti ndak karu-karuan, iblis masuk. Waduh, semuanya jadi kacau balau hidup kita. Tetapi kalau anak Tuhan, lain. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk tim sekolah minggu melakukan ini semua. Supaya semuanya bisa menerima makanan rohani sekalipun tetap di rumah. Ingat ya, ayat hafalan ini kalian nanti bisa hafalkan. Lalu kalian video, kalian kirimkan pada guru kelas masing-masing.
Nah, ayatnya gampang sekali ya. Siapa yang berperang anak-anak? Tuhan. Kitanya diemnya enggak boleh ngomel. Kita berdoa ya. Anak-anak, sebagai penutup pada pagi hari ini, Tante sudah selesai menceritakan bagaimana kuasa Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan inilah Tuhan Allahnya bangsa Israel. Sebelum kita tutup, kita pujikan satu pujian. Tiang api, tiang awan yang menuntun bangsa Israel kemanapun, baik siang maupun malam, dia terus berjalan seperti hidup kita. Kemanapun kita akan dipimpin Tuhan lewat firman-firman Tuhan ya, yang khususnya setiap minggu, walaupun kalian di rumah, kalian bisa mendengarkan cerita-cerita Alkitab yang mana bisa menjadi kekuatan luar biasa buat kalian. Tunduk khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tanganmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Anak-anak, lagu ini sangat luar biasa ya, sangat sederhana, lagu lama tapi menjadi berkat. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api ya, kita pun juga dipimpin oleh Tuhan asal kita mau setia sama Tuhan ya. Kata-katanya sangat bagus sekali ya. Kita tetap harus maju dalam kehidupan kita, sekalipun di depan ini seakan-akan tidak ada jalan. Apa yang mau kita lakukan? Tetapi kalau anak-anak Tuhan, semuanya menjadi beda. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ya. Karena apa? Tuhan yang akan berperang dalam segala hal. Kita hanya di belakangnya Tuhan ya. Kita pasti akan bisa menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Itu yang paling penting. Kita pujikan satu lagu ini sebelum kita masuk dalam doa penutup. Perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang.
tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kita ulang refrennya saja. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Anak-anak, kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tante yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini firman-Mu yang sungguh luar biasa menguatkan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, situasi dan kondisi di depan mata sangat-sangat tidak mungkin Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu akan bekerja dengan kuasa-Nya yang sangat-sangat dahsyat. Allah yang sangat ajaib Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak sekolah minggu atau siapapun yang menonton live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, situasi di depan mata membuat kami menjadi ketakutan. Tetapi Tuhan, kami punya Allah yang besar, sangat besar. Bahkan terbesar dari segala apapun, juga lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan yang akan bekerja untuk setiap anak-anak, siapapun yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, berkati semuanya. Beri kami kekuatan, teguhkan iman kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami tahu Engkau menjadi pimpinan kami di depan kami lewat firman-firman yang selalu kami dengarkan. Kami tidak tahu dengan virus corona ini, tetapi kami hanya tahu kasih Tuhan selalu melingkupi kami, melindungi kami. Engkau menggenggam erat kami semuanya, membentengi kami, melindungi kami, membuat kami tetap kuat dan sehat, bertahan sampai semuanya ini selesai. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, seperti dalam ayat Mazmur, ayat hafalan pada pagi hari ini, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita semua. Tuhan, kami serahkan semua kepadamu. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama anak-anak kita katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semuanya.